Berapa banyak kapal induk yang dibutuhkan China? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. China membutuhkan berapa banyak kapal induk? Merupakan masalah strategis yang sangat serius. Strategi pertahanan negara perlu diintegrasikan, terutama kebutuhan aktual dari strategi maritim, yang dikombinasikan dengan pembangunan ekonominya, industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu, untuk memahami berapa banyak kapal induk yang dibutuhkan China, pertama-tama kita harus memahami dua pertanyaan. Pertama, apa sebenarnya strategi Angkatan Laut China? Kedua, bagaimana rencana pembangunan kapal induk skala besar dapat mendukung kekuatan nasional China yang sangat komprehensif? Strategi Angkatan Laut China sama dengan strategi pertahanan nasional China, yaitu pertahanan aktif. Artinya, Angkatan Laut China selalu berorientasi pada pertahanan dan tidak membangun apa yang disebut kekuatan Angkatan Laut campur tangan negara lain. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan luar negeri yang kian meningkat, China telah memiliki mitra dagang terbesar lebih dari 130 negara dan wilayah di dunia. China juga merupakan pengekspor produk industri terbesar di dunia. Menurut statistik, setiap satu dari 3 kapal niaga di dunia pasti ada satu kapal yang mengangkut produk China atau bahan mentah ke China. Oleh karena itu, keamanan jalur laut telah menjadi kepentingan nasional yang nyata terkait dengan perekonomian nasional China dan hajat hidup warga dunia. Untuk membela kepentingan nasional dan melindungi keamanan jalur laut, China perlu membangun armada yang kuat dengan kapal induk sebagai intinya. China sebenarnya sudah lama mengalami pentingnya penerapan kekuatan angkatan laut. Sejak tahun 2008, Angkatan Laut China telah melakukan operasi pengawalan jangka panjang di perairan Teluk Aden, sehingga secara efektif melindungi keamanan kapal dagang China yang melewati perairan ini. Pada saat yang sama, dalam Perang Saudara Libya pada tahun 2011, China pernah mengalami kerugian total lebih dari 45 miliar dolar di Libya. Jadi, dari sudut pandang ini, China jelas perlu membangun sejumlah besar kapal induk dan melakukan pengerahan jangka panjang di perairan menelusuri kepentingan China. Saat ini, jalur perairan terpenting China adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, wilayah pesisir tenggara China yang paling makmur berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Namun, sayangnya letak geografis China kurang menguntungkan. Rantai pulau pertama sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Dan Amerika Serikat telah lama menempatkan satu atau dua kelompok tempur kapal induk di perairan Samudra Pasifik Barat, setiap saat mengancam perairan luas dari Teluk Bohai hingga LCS. Oleh karena itu, untuk memastikan kendali China atas perairan rantai pulau pertama di Pasifik dan memperluas lingkaran pertahanan sejauh mungkin adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi keamanan negaranya. Oleh karena itu, China perlu mengerahkan setidaknya satu kapal induk ke arah Pasifik untuk jangka panjang, sehingga dapat menangkal ancaman yang ditimbulkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Samudra Hindia adalah wilayah laut tempat jalur perdagangan luar negeri China yang paling sibuk, dan hampir semua jalur perdagangan dari China ke Timur Tengah, Afrika Timur, dan Eropa akan melewati Samudra Hindia. Minyak, gas alam, dan sumber energi lain yang dibeli China dari Teluk Persia, serta tembaga, biji besi, dan produk pertanian yang dibeli dari Afrika harus melewati Samudra Hindia. Di Samudra Hindia ada India yang secara objektif tidak bersahabat dengan China karena masalah perbatasan di masa lalu. Selain itu, perwira Angkatan Laut India pernah mengancam begitu terpecah konflik antara China dan India, Angkatan Laut India akan memutuskan jalur perdagangan China di Samudra Hindia. Lebih penting lagi, India juga memiliki kapal induk buatan domestik berukuran sedang seberat 45.000 ton bernama Inch Vikran. Demi mempertahankan rute China di Samudra Hindia, beberapa kapal perang yang dikerahkan di Teluk Aden jelas tidak cukup. Oleh karena itu, China juga perlu mengerahkan kelompok tempur kapal induk atau Carrier Strike Group di Samudra Hindia. Jika satu kapal induk di Samudra Pasifik dan Hindia harus tetap bertugas sepanjang tahun, maka China secara teoritis membutuhkan 6 kapal induk untuk pertahanan secara bergiliran.
Dengan demikian, China tidak hanya dapat memastikan bahwa satu kapal induk akan bertugas di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia setiap saat, tetapi juga harus memastikan bahwa kapal induk tambahan akan dapat dikirim ke Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dalam waktu 30 hari. Dengan cara ini, jika militer Amerika Serikat ingin mengalahkan kelompok tempur kapal induk ganda Angkatan Laut China di Samudra Pasifik atau Samudra Hindia, itu pada dasarnya setara dengan mimpi di siang hari. Yang tidak kalah pentingnya, kelompok tempur kapal induk China juga bisa mendapatkan dukungan perlindungan dari rudal balistik anti kapal DF-21D dan DF-26 berbasis darat, atau dukungan pesawat pembom H-6K yang membawa rudal anti kapal berat YJ-12. Hal ini dapat memastikan keunggulan maritim Angkatan Laut China di dua perairan utama Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bila strategi maritim China membutuhkan setidaknya 6 kapal induk, dapatkah kekuatan nasional China yang komprehensif, terutama kemampuan industrinya memenuhi pembangunan 6 kapal induk? Jawabannya tentu saja. Nilai output industri bruto tahunan China saat ini telah melebihi 2,5 kali lipat dari Amerika Serikat, atau lebih dari jumlah nilai output industri bruto dari 3 negara industri barat, yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Pada saat yang sama, pengeluaran militer China saat ini hanya sekitar 232 miliar dolar, atau hanya 1,3% dari total PDB. Jauh di bawah anggaran rata-rata global 2-4%. Apabila China juga meningkatkan pengeluaran militernya menjadi 2%, itu berarti pengeluaran militer China akan menjadi 354 miliar dolar. Sebenarnya, total pengeluaran militer China saat ini sudah cukup untuk terus mendorong pembangunan kapal induk baru. Jika melonjak hingga 53%, maka pada dasarnya tidak ada tekanan untuk membangun 2 kapal induk secara bersamaan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kapal induk Liaoning, kapal induk pertama Angkatan Laut China. Meskipun kapal induk Liaoning secara resmi diserahkan kepada Angkatan Laut China pada tahun 2012, baru beroperasi selama 10 tahun. Namun, kapal tersebut merupakan kapal induk paling awal dari mantan Uni Soviet, yang dibangun pada tahun 1985. Kapal induk tersebut diluncurkan pada tahun 1988 dan pensiun setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan tidak berfungsi sebelum ditarik ke galangan kapal Talian China tahun 2002. Artinya, kapal induk Variak telah dioperasikan selama lebih dari 20 tahun sebelum berubah menjadi kapal induk Liaoning. Dengan kata lain, kapal induk Liaoning kemungkinan akan pensiun dini di masa depan. Dan China perlu membangun kapal induk tambahan untuk mengisi kekosongan tersebut. Meskipun banyak netizen dunia berharap China dapat meluncurkan kapal induk bertenaga nuklir. Namun, dari sudut pandang ini, setidaknya 2 kapal induk Angkatan Laut China di masa depan masih akan menggunakan tenaga pendorong konvensional. Hal ini dikarenakan penggerak konvensional memiliki struktur yang sederhana, biaya rendah, dan konstruksi yang lebih cepat. Di samping itu, efisiensi perawatan rutin kapal induk bertenaga konvensional juga lebih tinggi, dan tingkat kehadiran lebih tinggi yang sangat penting bagi Angkatan Laut China untuk menangani keadaan darurat. Kapal induk konvensional memiliki persyaratan pelabuhan dan dermaga yang juga lebih rendah. Selama kedalaman air mencukupi, pada dasarnya semua pelabuhan dapat berlabuh. Sebaliknya, kapal induk bertenaga nuklir dengan dukungan logistik yang sangat terbatas dan fleksibilitasnya tidak sebaik kapal induk konvensional. Kesimpulannya, seperti kutipan Menteri Pertahanan China, bahwa pengembangan Angkatan Laut China adalah untuk mempertahankan rute laut dan kepentingan bisnis luar negerinya, bukan untuk hegemoni menguasai dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!